Yesus, Yesus yang baik. Haleluya, kami meninggikan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami muliakan Engkau, Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menganugerahkan semua yang baik. Allah yang menebus kami dari segala dosa, kelemahan, sakit, penyakit, apapun. Allah yang membayar kami dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Malam hari ini Tuhan Kau yang memberi kekuatan buat kami. Kau yang hadir dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang memberi Tuhan anugerah senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus. Malam hari ini kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar akan disampaikan. Kami siap Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, mengurapi kami, Tuhan yang menjamah hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan Yesus. Sehingga saat benih firman-Mu Tuhan Yesus ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Pastor Okta Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi setiap kami juga yang mendengar Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar boleh hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau curahkan malam hari ini. Mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pastor Okta untuk menyampaikan firman Tuhan. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya kasih temanya wait, tunggu. Untungnya Pastor Wisnu nggak salah tuh, nggak nunggu-nunggu tema dari saya tuh. Padahal temanya wait. Ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, persoalan menunggu itu adalah sesuatu yang sangat menjemukan tentunya. Ketika kita menunggu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, itu pun sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Apalagi di saat-saat seperti pandemik seperti sekarang ini, tentunya persoalan menunggu jawaban-jawaban doa kita itu sepertinya sesuatu yang memang sangat-sangat membuat kita sebagai manusia, kalau dipikir-pikir, sangat mengesalkan hati. Tetapi kita boleh belajar bahwa salah satu buah-buah roh adalah kesabaran. Memang ketika kita menunggu, kita butuh kesabaran. Disitulah ketika kesabaran itu kita miliki, maka persoalan menunggu itu bukanlah
persoalan yang sangat sulit bagi kita untuk kita jalani. Terutama sebagai orang Kristen, seringkali kita berdoa, meminta sesuatu, ataupun menunggu janji Tuhan. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka yang ada adalah kita akhirnya meragukan apakah Tuhan akan menjawab doa saya, apakah Tuhan akan menepati janjinya. Jangankan Tuhan, kadang-kadang kita menunggu seseorang pun untuk bertemu saja susahnya, minta ampun dan butuh kesabaran. Kadang-kadang menjadi kesal. Tapi malam hari ini saya mau bukakan sedikit apa yang saya dapat di dalam Yohanes 11. Mari kita buka sama-sama Yohanes 11. Tentu kita tahu ayat ini, perikopnya berjudul Yesus membangkitkan Lazarus. Ternyata persoalan menunggu itu sebetulnya adalah sangat penting bagi kita. Terkadang itu yang tadi saya katakan di awal, menunggu itu membosankan, mengesalkan hati. Tapi ternyata kalau kita nanti kita pelajari di dalam Yohanes 11 ini, ternyata persoalan menunggu itu sesuatu yang luar biasa. Yang akan membuat kita memiliki hasil yang berbeda. Di dalam Yohanes 11, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 4. Kita semua dapat menyimak, dapat membacanya bersama-sama di tempat masing-masing. Saya membacakan dari tempat saya. Perikopnya berjudul Lazarus dibangkitkan. Ayat 1, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi di ayat 3 ini kita lihat bahwa kita bisa baca bahwa ternyata Maria dan Marta mengirimkan berita kepada Tuhan Yesus bahwa dikatakan di ayat yang ke-3 dikatakan bahwa Tuhan yang engkau kasihi sakit. Dari kalimat ini kita jelas mengetahui bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tentu kita berpikir bahwa seseorang yang dikasihi Tuhan, ketika orang tersebut sakit, tentunya di pikiran kita pasti disembuhkan. Seseorang yang dikasihi Tuhan pasti diberkati. Seseorang yang dikasihi Tuhan pasti dipelihara. Kita lihat bagaimana Daud, orang yang dikasihi Tuhan, dipelihara sekalipun dia jatuh ke dalam dosa, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan karena dia melakukan kesalahan besar dengan mengambil istri daripada kepala pasukannya. Tapi Tuhan sama sekali tidak mengambil kasihnya. Itulah orang yang dikasihi Tuhan, yang hidup di dalam perjanjian lama, Daud, dan banyak orang-orang tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang merupakan kekasih Tuhan, pilihan Tuhan. Tentu pasti dipelihara. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Status kita yang adalah anak tentunya pasti dikasihi Tuhan. Tapi mari kita lihat dari peristiwa di dalam Yohanes 11 ini. Ketika Maria dan Marta mengirimkan kabar bahwa orang yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sakit. Di ayat selanjutnya justru
sangat membingungkan bagi kita. Seharusnya contoh misalkan ketika saudara kita atau orang tua kita yang tinggal jauh, ketika diberitahu sedang sakit, pasti tentunya kita cepat sekali mengambil tindakan. Entah itu membeli tiket, entah itu langsung berangkat, entah itu telepon. Tapi mari kita baca apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, di ayat keempat, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kalau kita baca kalimat ini, tentunya kita berpikir bahwa Lazarus tidak akan mati, bukan? Dan dikatakan di situ, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Di ayat 5 kita baca, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dipertegas lagi bahwa Yesus mengasihi mereka. Dan dikatakan di ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi kalau kita lihat kejadian selanjutnya, ternyata Lazarus mati. Dengan kalimat ini apakah Yesus berbohong? Dia mendengar kabar orang yang dikasihinya sakit. Tapi dikatakan bahwa penyakit itu tidak mendatangkan kematian. Pertanyaannya, Lazarus tetap mati, bukan? Sangat membingungkan sekali ketika saya membaca Yesus mengasihi. Ketika seseorang mengasihi seseorang, tentunya ketika mendengar sakit pasti dengan cepat dia akan datang, entah menjenguk, entah memberikan obat, entah menelpon, entah memberikan petunjuk. Tapi Yesus justru mengatakan penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tetapi Lazarus tetap mati. Menurut saya sangat ironis sekali. Apakah Yesus berbohong? Apakah Yesus cuek? Apakah Yesus tidak menepati perkataannya atau tidak menepati bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi dia? Mungkin kita terkadang ketika membaca ayat ini seolah-olah tidak terpengaruh dengan kalimat penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tetapi hasilnya memang mati. Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 4 tadi kita bisa lihat respon daripada Yesus bahwa penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa Lazarus mati. Coba bayangkan kalau kita, ya mungkin kita dulu punya gembala, ketika anak kita sakit atau orang tua kita sakit, kita telepon, Pak, tolong Pak, orang tua saya sakit. Bagaimana rasanya gembala itu hanya mengatakan penyakit itu tidak akan sampai parah, tidak akan ke rumah sakit, tapi kenyataannya ke rumah sakit. Tentu kita ada kekecewaan di dalam hati kita. Nah, ini yang berbicara Tuhan. Penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi kenyataannya Lazarus justru mati. Apakah di sini Yesus berbohong kepada Maria dan Marta? Kita baca di ayat ke-6. Ini lebih lagi, kalau kita baca teliti, ada sesuatu yang kok aneh rasanya gitu. Sebagai orang yang mengasihi. Ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kok Yesus orang mengasihi,
sudah dengar orang yang dikasihinya sakit, tapi dia dengan sengaja. Bisa kita garis bawahi di Alkitab kita kata sengaja. Ini maksudnya apa? Kok sepertinya ada ekspresi Tuhan yang aneh bagi orang-orang yang dikasihinya. Jangankan begitu, orang tua kita sakit pun kita tanpa berkata macam-macam pasti langsung datang, pasti langsung telepon. Tapi Tuhan Yesus justru sengaja Tuhan Yesus diam, tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Seharusnya ketika mendengar kabar dari Maria dan Marta, seharusnya Yesus segera datang. Tapi Yesus justru sengaja. Kenapa Yesus harus sengaja? Mengapa Yesus tidak cepat pergi? Sebenarnya apa sih yang Yesus tunggu? Kenapa Yesus sengaja? Apa sih sebetulnya yang Yesus tunggu? Tadi mengatakan penyakitnya tidak mendatangkan kematian. Tapi kenyataannya Lazarus mati. Dan sekarang ketika mendengar bahwa Lazarus sakit, dia tidak segera mengunjungi, tapi justru dia diam 2 hari di tempat di mana dia berada. Sebetulnya apa yang Yesus tunggu? Dan saya baru menemukan jawabannya, saudara-saudaraku, bahwa Yesus sengaja melakukan itu menunggu Lazarus mati. Bahkan menunggu sampai mayatnya busuk. Kita tahu Lazarus 4 hari di dalam kubur. Rupanya Yesus sengaja itu menunggu Lazarus mati. Bahkan sampai membusuk 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Itu udah pasti, menurut saya pasti sudah mengelupas kulitnya. Sudah mulai terlihat mungkin dagingnya, kulitnya mungkin sudah ya terkelupas, sudah mungkin bau busuk. Dan yang saya dapati dari kenapa Yesus harus menunggu Lazarus mati sampai membusuk, karena itulah cara Tuhan sepenuhnya memiliki hati kita. Karena semua yang busuk, semua yang bau, itu tidak ada orang yang mau memilikinya. Tidak mungkin kita memiliki ayam di rumah, mungkin para ibu menyimpan ayam yang sudah bau, sudah busuk, pasti dibuang. Tapi itulah hati Tuhan. Untuk memiliki hati kita. Yang bau dan busuk pun, Yesus ingin memilikinya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum selama kulit yang di luarnya tidak pecah, dan biji gandum mati, ia tidak bertumbuh. Di sini yang disebut mati di dalam ayat ini adalah terbelahnya kulit biji gandum disebabkan oleh suhu tertentu pada tanah dan oleh reaksi lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, biji gandum itu harus mati. Karena dengan mati dia terbelah. Semua kulit luarnya itu pecah, baru ia bisa bertumbuh. Di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3, mungkin nanti kita bisa baca. Kita tahu kisahnya, bagaimana
Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Apa yang dilakukan? Dia harus memecahkan dulu minyak narwastu itu. Buli-buli minyak narwastu itu harus dipecahkan. Supaya apa? Supaya minyak itu keluar dan harumnya keluar. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen lebih menyukai dan mempertahankan kulit. Seringkali kita lebih mempertahankan buli-buli dalamnya, tidak mau memecahkan. Sama seperti biji gandum. Kadang-kadang kita tidak mau jatuh ke tanah dan mati. Supaya kulit itu terkelupas, terbelah. Biji itu terbelah dan akhirnya tumbuh. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Lazarus akhirnya mati. Dan itu memang yang ditunggu Tuhan Yesus. Bahkan sampai membusuk. Karena itu hati Tuhan. Hati Tuhan selalu mau mengambil yang busuk dan yang bau. Karena manusia tidak ada yang mau dengan hal yang busuk dan yang bau. Tapi melalui peristiwa itu, di mana Lazarus sudah membusuk, justru itulah hati Tuhan mengambilnya untuk menyatakan kemuliaan. Yang lebih ironisnya lagi kalau kita baca di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 saya akan bacakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Lazarus sudah mati, malah Yesus bilang, syukurlah. Coba bayangkan, kalau kita lagi sakit, tiba-tiba gembala kita atau orang-orang yang kita pandang lebih rohani mengatakan, syukurlah. Mungkin kita langsung kesel. Ini Yesus bicara, syukurlah. Di saat orang lain menangisi kematian Lazarus, Yesus justru mengucap syukur. Saudaraku, kalau kita baca di Yohanes 11 ini, banyak kalimat, banyak bahasa yang Tuhan coba komunikasikan kepada kita. Tetapi sering kita tidak paham dan peka. Dikatakan di situ jelas di ayat 15, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi jangan heran saudara, terkadang kita menerima rintangan-rintangan, halangan-halangan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mungkin mengatakan, syukurlah. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata kita terus dalam proses belajar untuk percaya. Seringkali pengertian kita tidak sama dengan yang Tuhan maksud. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Dan kisah selanjutnya kita tahu, Yesus datang ke rumah Lazarus. Ada yang unik saudara dari kedua saudara ini, Marta dan Maria. Di ayat ke-20 kita bisa baca, Yohanes 11 ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Marta melakukan respon ketika Yesus datang. Ada yang unik, tetapi Maria tinggal di rumah.
Ketika Yesus datang, Marta mungkin melompat dan dia berlari menjumpai Yesus. Tetapi Maria justru diam di dalam rumah. Saya bertanya, ada apa sebenarnya dengan Maria? Kenapa dia diam? Contohnya mungkin kalau kita sudah berpisah dengan orang tua kita, mungkin jauh. Ketika orang tua kita mengunjungi, mungkin kita langsung bergerak. Keluar dari rumah, membukakan pintu, menyambutnya. Tapi Maria, yang jelas-jelas mengenal Yesus, dia justru diam. Justru Marta yang melompat dan berlari menjumpai Yesus. Di ayat yang ke-28, kita bisa lihat, mari, kenapa Maria diam di dalam rumah? Di ayat ke-28 sampai 29, kita bisa baca. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana. Dan ia apa? Ia memanggil engkau. Ternyata Maria diam di dalam rumah itu, dia menunggu Yesus memanggil. Ini satu respon yang menurut saya luar biasa sekali. Maria berdiam hanya menunggu Yesus. Sementara Marta, dia tidak menunggu Yesus memanggil, dia datang. Perbedaannya di mana? Nanti kita baca. Di akhir kita akan tahu perbedaan. Jadi ternyata Maria diam di dalam rumah itu menanti Yesus memanggil. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan, seringkali pikiran, tindakan kita cepat sekali kita lakukan. Harus seperti ini, harus seperti itu. Melakukan ini, melakukan itu. Tapi Maria diam. Dia menunggu apa yang diinginkan Tuhan kehendaki kepadanya. Ternyata Yesus memanggil Maria. Baru setelah itu kita bisa baca. Di ayat yang ke 32. Di ayat yang 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah. Perhatikan baik-baik kata tersungkurlah. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Maria. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Berbeda dengan Marta. Marta begitu bertemu dengan Yesus, justru Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sementara Maria, ketika dia dengar dari Marta bahwa Tuhan Yesus memanggil dia, dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur. Tindakan pertama yang dilakukan Maria adalah tersungkur. Dia merendahkan dirinya. Seringkali kita, ketika kita menemui persoalan, kita datang kepada Tuhan, tidak salah, benar, tidak salah. Tapi seringkali kita tidak merendahkan diri kita. Tapi justru kita menceritakan persoalan. Ini yang terjadi di Marta. Marta terpanggil karena persoalan. Persoalannya adalah saudaranya mati. Bukan karena Yesus memanggil. Dan kita bisa tahu ketika Marta datang mengatakan seperti
mengatakan seperti yang apa dicatat di dalam Alkitab, apakah Yesus langsung membangkitkan Lazarus? Tidak, saudaraku. Tapi ketika Maria datang dan tersungkur merendahkan diri di bawah kaki Yesus, apa yang terjadi? Kita baca ayat selanjutnya. Ayat ke-35. Maka apa? Maka menangislah Yesus. Kita bisa lihat bahwa Marta datang, Yesus tidak menangis, justru menyuruh Marta untuk memanggil Maria. Tetapi ketika Maria datang, dia tersungkur, dia merendahkan diri di hadapan Yesus karena dia tahu ini adalah roti kehidupan, roti yang memberi kehidupan. Dia tersungkur. Dan apa yang terjadi? Yesus menangis. Maka maskulah hati Yesus. Dan kita tahu kisah selanjutnya apa yang dilakukan Yesus setelah bertemu Maria. Mereka pergi ke kubur Lazarus dan Lazarus dibangkitkan. Maria datang terpanggil karena persoalan. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita sebagai orang Kristen, kita menemui persoalan, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya karena persoalan. Tapi malam hari ini, mari kita seperti Maria, duduk tenang. Dia menunggu Yesus memanggil. Ketika Yesus memanggil, dia datang. Dan dia tersungkur. Kenapa dia tersungkur? Karena dia tahu ini adalah roti kehidupan. Roti yang hidup. Kenapa bisa Maria mengetahui bahwa ini adalah roti hidup? Karena kita tahu kisahnya. Ketika Maria dan Marta dikunjungi, Yesus mengunjungi rumah mereka, Maria diam di kaki Yesus. Dia mendengarkan firman Allah. Dia makan firman Allah. Dia tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika saudaranya Lazarus mati pun, dia tahu bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itulah yang memberi kehidupan. Dia menunggu Yesus berfirman untuk memanggil dia. Dan dia datang. Tidak seperti Marta yang datang karena persoalan. Dia terpanggil karena persoalan. Tapi Maria datang karena Yesus memanggil. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca secara teliti kisah ini, mungkin saudara bisa mengetahui mana yang lebih mengasihi Lazarus, Maria atau Marta. Kita bisa lihat ketika Marta datang kepada Yesus. Orang-orang Yahudi pada saat yang menghadiri yang ada di situ untuk menghibur tidak mengikuti Marta. Tetapi ketika Maria dipanggil Yesus, diberitahu oleh Marta bahwa Yesus memanggil dia. Dia bangkit, dia berjalan. Orang-orang Yahudi atau orang-orang yang pada saat itu ada ikut berjalan di belakangnya. Karena mengira Maria akan ke kubur meratapi. Kalau kita lihat dari sini, bisa terlihat bahwa yang sungguh-sungguh mengasihi Lazarus adalah Maria. Itu juga yang membuat Yesus menjadi maskul ketika Maria tersungkur dan berkata, jikalau engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Marta datang, Yesus tidak melakukan apa-apa. Dia justru hanya memanggil Maria. Tapi Maria datang, Yesus membangkitkan Lazarus.
Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak tentu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita sudah berdoa, kita kadang-kadang tidak sabar menunggu. Kita tidak diam menunggu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar dari Maria. Tetap tenang, diam, menunggu apa yang Tuhan kehendaki, menunggu firman-Nya. Baru dia bangkit, melakukan. Jangan kita seperti Marta yang datang kepada Tuhan karena persoalan. Karena punya persoalan dia datang. Tapi mari kita seperti Maria, datang kepada Yesus karena kita dipanggil oleh Yesus. Menunggu bukanlah sesuatu yang membosankan bagi kita orang percaya. Karena dengan menunggu, itu butuh kesabaran. Butuh kesetiaan di dalam menanti sesuatu yang kita tunggu. Itu adalah buah roh. Itu yang harusnya orang Kristen saat ini memilikinya. Ketika ada persoalan, ketika ada hambatan, rintangan, ataupun ketika akan melakukan satu aktivitas, seharusnya kita berdiam dulu, menunggu firman keluar dari mulut Allah, apa yang dikehendaki. Dan pelajaran yang kedua, mari kita rendahkan diri kita. Merendahkan diri kita artinya percaya sepenuhnya bahwa hanya kekuatan Allah yang sanggup melakukan. Kekuatan manusia tidak bisa. Bahwa dialah yang berdaulat. Dia mengendalikan segala sesuatunya, terutama di masa-masa pandemi ini. Banyak orang berpikir harus langkah apa saja yang dilakukan. Tanpa diam terlebih dahulu mendengar apa yang dikehendaki Tuhan di masa-masa seperti ini. Sehingga kita bisa tahu banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh mungkin pengusaha-pengusaha yang akhirnya membawa justru usahanya semakin down. Karena tidak menyerahkan kekuatan itu kepada Tuhan. Tapi Maria tahu dia adalah sumber kehidupan. Dia serahkan, dia rendahkan dirinya, tersungkur di kaki Yesus. Dan kita bisa lihat hasilnya berbeda antara Marta dan Maria. Maria bisa membuat Yesus maskul. Yesus menangis. Persoalan yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak akan membuat Tuhan menangis. Tapi justru hati kita yang hancur, hati kita benar-benar ditundukkan kepada Tuhan, itu yang membuat Allah menangis. Tuhan Yesus memberkati saya.